Aduh, bosen banget nih. Kamu bosen nggak? Sama bosen. Mau denger cerita nggak? Ayo. Cerita Nabi Yunus aja yuk. Ayo. Nah, gini ceritanya. Di daerah Mosul, Irak, terdapat sebuah kampung bernama Ninawa yang penduduknya berpaling dari jalan Allah. Allah ingin memberi petunjuk dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Maka Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam, akan tetapi mereka menolak beriman kepada Allah dan tetap menyembah patung berhala. Mereka mendustakan Nabi Yunus, mengolok-olok, menghinanya. Maka Nabi Yunus marah dan tidak berharap lagi terhadap keimanan mereka. Allah mewahyukan kepada Yunus bahwa Allah akan mengazab mereka setelah berlalu tiga hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Setelah itu mereka yakin azab akan turun dan bahwa Nabi Yunus adalah seorang nabi. Mereka segera bertaubat kepada Allah. Ketika itu, kaum lelaki, wanita, dan anak-anak menangis karena ketakutan azab menimpa mereka. Dan mereka berdoa kepada Allah agar azab itu diangkat dari mereka. Saat Allah melihat jujurnya taubat mereka, maka Allah menghilangkan azab itu dari mereka. Setelah peristiwa itu, Yunus tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah, padahal Allah belum mengizinkannya. Maka Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, maka ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng. Kapal yang ditumpangi membawa barang-barang yang berat, lalu sebagiannya dilempar ke laut untuk meringankan beban. Tetapi kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Maka para penumpang bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seorang ke laut. Maka mereka melakukan undian, dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus. Tetapi mereka tidak mau jika Yunus yang harus turun ke laut. Maka undian pun diulang lagi sampai 3 kali dan hasil tetap sama. Maka Yunus bangkit dan melempar dirinya ke laut. Pada saat bersamaan, Allah mengirimkan ikan besar kepadanya dan memerintahkan kepadanya untuk menelan Yunus. Ikan itu menelan Yunus ke dalam perutnya tanpa mematahkan tulangnya dan merobek dagingnya. Dan Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu. Yunus berada dalam 3 kegelapan.
kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam. Ketika Yunus mendengar ucapan tasbih dari kerikil di bawah laut, maka di kedalaman itu Yunus berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat dan dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaga dari panas terik matahari dan makan darinya. Selanjutnya pohon itu kering. Lalu Yunus menangis karena kering pohon itu. Kemudian Allah berfirman kepadanya, apakah kamu menangis karena pohon itu? Pohon itu kering. Namun kamu tidak menangis karena 100.000 orang atau lebih dari yang ingin engkau binasakan. Selanjutnya Allah memerintahkan Yunus agar kembali kepada kaumnya untuk memberitahu bahwa Allah telah menerima taubat mereka dan telah ridho kepada mereka. Maka Nabi Yunus melaksanakan perintah itu. Kaumnya pun telah beriman dan Allah memberikan berkah kepada harta dan anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Yunus dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan Ismail, Ishak, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajat di atas umat di masanya. Oh gitu ceritanya ya. Iya, dan pelajaran dari kisah tadi, satu, kita harus sabar ketika menyuruh sebuah kebaikan. Pertolongan Allah dan janjinya pasti datang. Hidayah adalah milik Allah. Berbaik sangka kepada Allah terhadap segala sesuatu yang menimpa kita. Allah Maha penerima taubat bagi hamba-hambanya.